Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan saya berjudul Pemilu dan Serigala. Ini sebuah kaleidoskop begini. Sahabat, kita sudah berpengalaman dengan 12 kali pemilu selama kurun waktu 64 tahun. Ya, terhitung sejak 1955, pemilu pertama, sampai 2019, pemilu yang kemarin. Pertanyaannya, cukupkah itu untuk mendewasakan kita sebagai insan politik? Akankah di pemilu 2024 nanti kita akan cukup matang dalam menentukan pilihan, yaitu untuk memilih calon presiden atau calon wakil presiden, caleg, calon legislatif, baik di tingkat DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan kepala daerah plus wakilnya di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sahabat, memilih secara dewasa dan matang dengan mudah kita artikan sebagai memilih secara rasional dengan melepas anasir-anasir fanatisme, primordialisme maupun isme-isme lain yang berpotensi menyempitkan pandangan objektif kita. Sedangkan arti insan politik dimaknai seperti yang dimaksud oleh Aristoteles, bahwa manusia itu sejatinya adalah zoon politikon atau makhluk sosial. Zoon, makhluk atau hewan artinya, yang politikon, bermasyarakat. Kodrat hidupnya bersosialisasi, berinteraksi satu sama lain. Nah, ada catatannya. Walau Adam Smith dulu mengatakan homo homini socius, manusia adalah sahabat bagi sesamanya. Namun, ia juga memandang manusia itu sebagai homo economicus, makhluk ekonomi, lantaran kecenderungannya yang tidak pernah puas. Maka manusia itu selalu berupaya memenuhi kebutuhannya serta keinginannya. Akibatnya, secara natural, dalam segala upaya serta interaksi sosial itu, terjadilah apa yang kita kenal dengan kompetisi. Sedangkan Thomas Hobbes terang-terangan memandang bahwa manusia itu kecenderungannya adalah jadi serigala atau musuh bagi manusia lainnya. Istilahnya homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Jadi bagaimana ini? Maka sahabat, konsekuensinya demi menjamin rasa aman dalam kehidupan bersama, di dalam suatu tatanan sosial mesti ada aturan atau norma yang disepakati. Semacam kontrak sosial yang mengikat kita untuk menjamin kehidupan sosial yang harmonis. Dalam arti, ya taat hukum. Memang ada semacam paradoks di sini, di mana segala aturan hukum atau norma itu jadi mengikat kita, namun justru dalam ikatan hukum itulah kita serentak dibebaskan dari bahaya saling memangsa laksana serigala tadi. Manusia jadi bebas berinteraksi dengan aman lantaran diikat oleh norma atau aturan. Ini paradoksal. Nah, kita kembali ke kaleidoskop pemilu ya. Pengalaman pemilu 12 kali itu terjadi pada tahun 1955, 71, 77, 1982, 87, 92, 97, tahun 1999, tahun 2004, 2009, 2014, dan yang kemarin 2019. Sahabat, masa tahun 1945 sampai 1954 tidak ada pemilu. Dan masa 96 setelah pemilu pertama tahun 55 sampai tahun 1970 juga tidak ada pemilu untuk presiden dan wakil presiden. Sedangkan masa pemilu tahun 1970 sampai 1997 adalah pemilunya Orde Baru atau Orba, di mana kita semua bisa tahu pemenang pemilu bahkan sebelum pemilu itu diselenggarakan. Ini sejarah yang aneh tapi nyata. Tahun 1998 adalah tahun reformasi. Rejim korup Soeharto jatuh, digantikan oleh B.J. Habibie tanggal 21 Mei 1998 kalau kita masih ingat ya. Yang kemudian Pak Habibie menyelenggarakan pemilu pertama pasca Orba pada 7 Juni 1999. Nah, saat itu ada 48 parpol peserta pemilu. Nah, di dalam pemilu tahun 1999 itu, PDIP memperoleh suara terbanyak. Namun terjadi sengkarut politik di tingkat elit. Dan saat itu MPR masih berkuasa untuk memilih presiden. Pada 20 Oktober 1999, dilantiklah Gus Dur Abdurrahman Wahid ya, sebagai representasi dari PKB malah, sebagai presiden. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri, representasi PDIP, sebagai wakil presidennya. 5 besar kursi DPR hasil pemilu tahun 1999 adalah PDIP dapat 153 kursi, Golkar 120, P3 58, PKB 51, dan PAN 34. Itu 5 besarnya.
Ketua MPR-nya adalah Pak Amin Rais dari PAN, dan Ketua DPR-nya Pak Akbar Tanjung dari Golkar. Nah, saat itu, tabiat serigala sangat tercermin dalam konstelasi sengkarut elit politik saat itu. Ada notasi atau catatan lagi. Di masa kepresidenan Gus Dur terjadi 2 kali amandemen UUD 1945. Amandemen pertama dalam sidang umum MPR Oktober 1999 fokusnya membatasi kekuasaan serta masa jabatan presiden. Amandemen kedua sidang umum MPR Agustus 2000 terkait wewenang serta posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Namun sahabat, sengkarut politik elit pasca Orba dan pasca reformasi itu terus berlanjut. Dikiranya Gus Dur itu bisa diatur-atur oleh sementara oligarki. Ternyata perkiraannya salah total. Maka diinisiasilah upaya menjerat Gus Dur lewat apa yang dikenal sebagai Operasi Semut Merah. Nah, ini nanti bisa baca sendiri sejarahnya, di browsing aja. Singkat cerita sahabat, Gus Dur dimakzulkan lewat konspirasi jahat, yaitu Operasi Semut Merah itu tadi, yang diskenariokan seolah-olah konstitusional. Sampai akhirnya pada 23 Juli 2021, kepemimpinan nasional beralih ke Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, di masa Megawati ini juga dilakukan 2 kali amandemen UUD 45. Dalam sidang umum MPR November 2021, dilakukan amandemen ketiga mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, pemakzulan, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman. Lalu dalam sidang umum MPR Agustus 2022, amandemen keempat yang meliputi perubahan dalam bidang pendidikan, perekonomian, aturan peralihan, dan tambahan. Kemudian setelah 99 ke pemilu 2004. Di area legislatif atau Pileg diselenggarakan tanggal 5 April. Diikuti 24 parpol hasil saringan dari 150 parpol yang mendaftar di KPU. Nah, hasilnya 16 parpol masuk parlemen. Golkar dapat 127 kursi, mayoritas. PDIP 109, PKB 52, P3 58, Demokrat 56, PAN 53, PKS 45, PBR 14, PDS 13, PBB 11, PPDK 4, Pelopor 3, PKPB 2, PKPI 1, PNIM 1, dan PPDI 1. Total kursi DPR RI dalam Pileg 2004 adalah 550 kursi. Nah, hasil Pileg 5 April 2004 ini menentukan parpol mana yang dapat menyalonkan kandidatnya untuk Pilpres 2004 pada tanggal 5 Juli. Hanya partai yang memperoleh 5% popular vote atau 3% kursi di DPR yang dapat menyalonkan kandidatnya. Kalau tidak, ya mesti berkoalisi. Nah, pada pemilu 2004 ini pertama kali Pilpres secara langsung diikuti 6 paslon. Paslon pertama, Gus Dur berpasangan dengan Ibu Marwah Daud Ibrahim. Ini dicalonkan oleh PKB. Paslon kedua, Pak Amin Rais dengan Pak Siswono Yudo Husodo. Diusung oleh PAN, PKS, PBR, PNBK, PNIM, PPDI, Sarekat, dan Partai Buruh. Paslon ketiga, Pak Hamzah Has berpasangan dengan Jenderal Agung Gumelar. Diusung oleh P3. Paslon keempat, Ibu Megawati Soekarno Putri berpasangan dengan Pak Hashim Muzadi, diusung oleh PDIP dan PDS. Paslon kelima adalah Pak SBY dengan Pak Yusuf Kala, diusung oleh Demokrat, PBB, dan PKPI. Dan paslon keenam, Pak Wiranto berpasangan dengan Pak Salahuddin Wahid, diusung oleh Golkar, PDK, Patriot, dan PPNU. Dalam 2 putaran, pasangan SBY-JK menang 60,62%. Mengalahkan Megawati yang berpasangan dengan Pak Hashim Muzadi. Nah, pelantikan Pak SBY adalah tanggal 20 Oktober 2004. Pemilu 2009, Pileg atau pemilihan legislatif diselenggarakan 9 April tahun 2009. Diikuti waktu itu oleh 38 parpol. Hasilnya 9 parpol masuk parlemen atau DPR RI. Demokrat dapat 148 kursi, mayoritas. Golkar 106, PDIP 94, PKS 57, PAN 46, P3 38, PKB 28, Gerindra 26, dan Hanura dapat 17. Total kursi waktu itu adalah 560 kursi di DPR RI. Tahun 2009 itu di area eksekutif, Pilpres 2009 diikuti oleh 3 paslon. Paslon pertama, Ibu Megawati berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Beliau dapat 26,79% suara. Paslon kedua, Pak Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Profesor Budiono. Nah, paslon nomor 2 ini dapat 60,80% suara.
Paslon ketiga, Pak JK berpasangan dengan Jenderal Wiranto. Beliau dapat 12,41%. Dalam satu putaran untuk kedua kalinya Pak SBY dilantik pada 20 Oktober 2009. Nah, ini adalah era kejayaannya Partai Demokrat di DPR dengan 148 kursi dan Pak SBY menang landslide boleh dikatakan. Kemudian ke pemilu 2014, di area legislatif DPR RI diikuti 12 parpol dan hasilnya 10 parpol masuk parlemen. PDIP 109 kursi, Golkar 91, Gerindra 73, Demokrat 61, PAN 49, PKB 47, PKS 40, Nasdem dapat 35, P3 39, dan Hanura 16. Nah, Pileg ini diselenggarakan 9 April 2014. Total kursi di DPR RI masih 560 saat itu. Di area eksekutif, Pilpres 2014 tanggal 19 Juli. Ada 2 paslon. Nomor urut 1, Pak Prabowo Subianto berpasangan dengan Bapak Hatta Rajasa. Beliau diusung oleh Golkar, Gerindra, PAN, PKS, P3, PBB. Didukung oleh Partai Demokrat. Sedangkan nomor urut 2, Pak Jokowi berpasangan dengan Pak JK. Diusung oleh PDIP, PKB, Nasdem, Hanura. Didukung oleh PKPI. Kampanye salam 2 jari kalau sahabat ingat, itu membawa kemenangan Pak Jokowi JK dengan 53,15% suara. Kemudian pemilu 2019 yang kemarin. Di ranah Pileg DPR RI pada 17 April diikuti 16 parpol dengan hasil 9 parpol masuk parlemen. PDIP dapat 128 kursi atau 22,26%, ini mayoritas. Golkar 85 atau 14,78%. Gerindra dapat 78 kursi atau 13,57%. Nasdem 59 atau 10,26%, PKB dapat 58 atau 10,09%, Demokrat 54 atau 9,39%, PKS 50 atau 8,7%, PAN 44 atau 7,65%, dan P3 19 atau 3,3%. Total kursi DPR RI dalam Pileg 2019 adalah 575 kursi. Di ranah eksekutif, Pilpres 2019 kemarin itu ada 2 paslon juga. Nomor urut 1, Pak Jokowi berpasangan dengan Profesor Ma'ruf Amin. Ini diusung oleh PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, P3, Hanura. Didukung oleh PKPI, Perindo, PSI, dan PBB. Nomor urut 2, Pak Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno. Beliau diusung oleh Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan didukung oleh Partai Berkarya dan Garuda. Nah, di 2019 ini kubu Indonesia Maju, kubunya Pak Jokowi, berhasil memenangkan Presiden Joko Widodo untuk periode kedua dengan 55,5% suara. Pilpres dan Pileg 2019 ini pun masih sengit dengan bau busuk politik uang, sahabat. Mulai dari isu Jenderal Kardus di Pilpres lantaran diisukan ada yang mengirim berkardus-kardus duit untuk membeli posisi cawapres. Sampai ke soal serangan fajar ya di hari pencoblosan. Isu agama pun belum pupus untuk digoreng-goreng serta jadi bumbu penyedap makanan basi. Pemilu 2024 nanti sekarang. Pilpres dan Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota sudah diagendakan KPU tanggal 14 Februari 2024. Lalu pilkada serentak di bulan Novembernya. Soal pendaftaran parpol peserta pemilu jadwalnya sekitar tanggal 1 sampai 7 Agustus tahun ini 2022. Peserta Pileg 2024 nanti tentunya adalah 9 parpol yang sedang duduk di DPR RI saat ini, plus beberapa parpol lain yang sedang mengikuti proses verifikasi faktual. Nah, sahabat, kabarnya ada 75 parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Namun, walau terdaftar, selain yang sedang duduk di parlemen, mereka tetap harus mengikuti proses verifikasi faktual sesuai Undang-Undang Pemilu. Kalau tidak lolos, ya tidak bisa ikut pemilu. Nah, syaratnya adalah seperti ini, verifikasi faktual itu. Parpol berstatus badan hukum, kepengurusannya harus ada di seluruh provinsi. Nah, kepengurusannya itu di 75% kabupaten kota harus ada, kepengurusan di 50% kecamatan juga harus ada, minimal 30% keterwakilan perempuan, anggotanya minimal 1.000 dengan punya KTA atau tanda anggota, kantor tetap di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota, ya tentunya menyetor nama parpol, lambang, dan nomor rekening dana kampanye pemilu.
Pemilu 2024, sahabat, juga merupakan arena uji kematangan berpolitik bangsa Indonesia. Untuk menjawab apakah kita semua adalah zoon politikon atau insan politik atau makhluk sosial yang sudah matang atau dewasa dalam partisipasi politik, yaitu taat aturan, setia pada norma yang adil. Nah, sahabat, lewat 12 kali pemilu, apakah kita sudah mampu untuk memilih secara rasional dan patuh pada aturan hukum, juga etika tentunya. Tidak lagi berdasar fanatisme buta dan primordialisme sempit, tidak main terabas dan curang. Akhirnya, apakah kita semua rakyat ini masih bisa dipermainkan para politisi serigala berbulu domba itu? Mereka yang memancing di air keruh hiruk-pikuknya pemilu dengan umpan amplop-amplop di serangan fajar. Ya, ada game penutup dari Thomas Aquinas. A man has free choice to the extent that he is rational. Demikian catatan saya mengenai pemilu dan serigala, sebuah kaleidoskop. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.